Pak? Tadi baru dilansir yang sisa mayat tadi kan. Oh, jadi masih ada ini nggak sih Pak operasionalnya? Katanya pindah ke lantai 3. Nanti dua. Lantai 2 ya? Lantainya di sini. Sekarang tim kontroversi menuju ke Rumah Sakit Umum Daerah Aceh Tamiang yang bisa Anda lihat di sini pemirsa bahwa akses untuk menuju ke sini masih sulit, masih ada lumpur-lumpur tebal yang ada di sini dan sepanjang perjalanan kami juga melihat banyak mobil-mobil yang terparkir seperti ini. Tampaknya mereka ini adalah mobil dari warga yang menitipkan mobil mereka di sini dengan harapan bahwa mobil mereka tidak terkena banjir, tapi ternyata tetap saja terendam banjir dan aktivitas di rumah sakit di sini masih gelap gulita ya. Jadi ini adalah salah satu poli di RSUD Aceh Tamiang. Posisinya dalam keadaan tertutup, gelap, tidak ada aktivitas apapun. Dan kalau saya lihat ini masih dipenuhi lumpur. Lumpur tebal masih menutupi poli yang ada di RSUD ini dan sebetulnya ini adalah gambaran yang kami lihat sepanjang kami datang ke RSUD ini. Tidak ada aktivitas apapun, lumpuh. Jadi Anda bisa bayangkan kalau fasilitas vital seperti ini, rumah sakit yang biasanya memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat saja lumpuh. Jadi bagi warga korban dari banjir bandang maupun longsor yang membutuhkan pertolongan medis pastinya akan sangat kesulitan karena objek vital seperti ini saja sudah lumpuh. Meskipun informasi yang kami dapatkan adalah setelah 2 pekan, bayangkan setelah 2 pekan baru ada listrik yang dialiri di rumah sakit ini. Jadi ada bantuan genset yang diberikan ke rumah sakit ini, tapi yang kami lihat baru ada penerangan itu di bagian IGD. Sementara untuk polinya karena memang tidak ada aktivitas, semua operasional sudah lumpuh, dihentikan dan pasien-pasien juga sudah dipindahkan. Makanya untuk di bagian IGD ini tidak ada listrik atau penerangan sama sekali. Mobil-mobil ambulans kami lihat juga terparkir begitu saja di depan rumah sakit. Pastinya tidak ada pasien lagi ya. Terakhir kami mendengar informasi dari warga ada 2 jenazah yang dipindahkan dari rumah sakit ini, jadi sudah dievakuasi keluar dari rumah sakit setelah sebelumnya sempat tertahan karena banjir juga menutupi terutama area lantai 1 dari rumah sakit. Jadi operasional semuanya lumpuh, pasien-pasien banyak yang tertahan, tapi menurut penuturan dari Bupati Aceh Tamiang bahwa sebagian pasien kurang lebih ada belasan pasien yang sudah dikembalikan kepada pihak keluarga sebelum banjir benar-benar melumpuhkan rumah sakit ini. Kemudian pada hari Minggu 7 Desember juga petugas gabungan dari TNI, kemudian juga dari BPBD dan warga membantu untuk membersihkan. Ada ruangan IGD rumah sakit yang sudah dibersihkan dan di situ kami lihat sudah terang. Dan di sini aktivitas kami ingin menunjukkan bahwa ada warga yang sedang berusaha untuk memindahkan mobilnya. Jalanannya masih seperti ini, lumpurnya masih tebal. Jadi kalau ke sini memang harus pakai sepatu boot ya. Abang lagi ngapain ini Bang? Lagi ini Kak, derek mobil. Derek mobil? Ya. Mindahin mobil, ini mobil siapa? Mobil awak nggak tahu Pak, awak disuruh. Oh, sebelumnya parkir di sini ya? Iya. Wah, kerendam ya. Ini mau dipindahin ke mana? Dibawa ke Medan Kak, bengkel Mau di dibawa ke Medan? Iya. Oke. Tolonglah Kak. Iya. Jadi banyak sekali mobil-mobil yang masih terparkir di area rumah sakit. Sepertinya tidak sempat ya. Tidak sempat untuk menyelamatkan diri. Tadi juga ada warga yang mengatakan sebetulnya dia sengaja memarkirkan mobilnya di sini dengan harapan area ini tidak kena banjir. Tapi ternyata tetap saja semuanya di sini lumpuh, terserang oleh tidak ada satupun area di sini yang tidak kena banjir bandang.
Saya ingin menunjukkan kepada Anda area IGD dari Rumah Sakit Aceh Tamiang yang kami lihat sudah dibersihkan. Kita akan coba ke sana. Di area sekitar rumah sakit ini pemirsa mulai terang karena sudah mendapatkan pasokan listrik. Kami dengar ada pinjaman genset yang ditujukan, memang difokuskan untuk area rumah sakit ini. Dan sekarang ini adalah instalasi gawat darurat dari RSUD di Aceh Tamiang. Area ini adalah satu-satunya area yang kami lihat listriknya sudah ada, lampunya sudah menyala. Di depan juga ada 2 truk yang membawa air. Tadi kami sudah sempat sedikit membersihkan sepatu kami supaya kami bisa memperlihatkan kepada Anda di dalam pemirsa. Rumah sakit ini di bagian IGD sudah dibersihkan oleh tim gabungan. Jadi lantainya sudah lebih bersih dibandingkan di area-area lainnya. Ada kardus-kardus air minum dalam kemasan di sini. Kemudian Anda bisa lihat di sini areanya kosong, tapi jejak-jejak lumpur ya, jejak-jejak lumpur akibat banjir bandang itu terlihat. Nah, tidak ada benda apapun di sini. Sepertinya sudah dikosongkan. Di situ Anda bisa lihat ada bagian jadi kelihatan ya di sini. Lumpur-lumpur masuk sampai ke dalam jejak-jejaknya. Benda-bendanya sudah sebagian sempat diungsikan, tapi sebagian lainnya seperti yang kita lihat di luar tadi juga banyak yang berserakan. Untuk lantai 1 di IGD ini sudah cukup bersih dan informasinya memang dari pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang berusaha supaya rumah sakit ini bisa secepat mungkin bisa beroperasi kembali setelah 2 minggu lumpuh. Pasien-pasien semuanya sudah dipulangkan, dipindahkan. Di sini Anda bisa lihat ya, masih ada sisa-sisanya. Tapi untuk semua barang, meja, kursi, ranjang, alat-alat medis, semuanya sudah tidak ada, sudah dipindahkan sepertinya. Tidak ada petugas juga di sini yang kami lihat, tapi penerangan sudah ada. Mudah-mudahan rumah sakit ini bisa cepat beroperasi kembali, entah itu untuk melayani masyarakat atau mungkin akan beralih fungsi menjadi posko pengungsian untuk sementara waktu. Yang jelas rumah sakit ini punya kapasitas yang cukup besar untuk bisa menampung masyarakat. Dan kita berharap semoga dalam beberapa hari ke depan setelah listrik juga sudah ada, rumah sakit ini sedikit demi sedikit bisa kembali beroperasi dan melayani kebutuhan masyarakat. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.